Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Sehat semuanya? Sehat. Sudah makan? Sudah. Alhamdulillah. Sudah siap ya? Oke, kita mengawali materi ini ada baiknya kita membaca Doa. Oke, anak-anak, siapa yang ingin memimpin doa? Saya, Bu. Silakan Ridho, maju ke depan, Nak. Baiklah teman-teman, sebelum belajar marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi tubillahi rabbah wa bil islami dinah wa bil muhammadin nabiyya wa rasulillah. Rabbi fitni ilman warzuqni fahman. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah. Terima kasih ya Ridho sudah memimpin doa. Silakan duduk. Nah, sekarang Ibu mau mengecek kehadiran. Di antara anak Ibu, siapa yang tidak masuk? Coba dilirik kiri kanan. Oke, Ibu. Sandi, kemana Sandi? Sakit. Sakit. Kita doakan agar Sandi cepat sembuh, agar bisa sekolah seperti biasanya. Nah, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia, Ibu akan mengajak anak-anak Ibu untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Anak-anak Ibu silakan berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangga jiwanya, bangga badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Nah, itulah tadi ya lagu wajib nasional. Selanjutnya Ibu akan mengingatkan kesepakatan kelas. Anak-anak silakan duduk. Masih ingat kesepakatan kelas? Masih. Ayo, apa saja? Menghargai orang lain. Menghargai orang lain. Ada lagi? Menghormati orang lain. Ingat ya, kesepakatan kelas kita harus dipatuhi. Nah, kita akan melaksanakan kegiatan ice breaking. Nah, ice breaking agar meningkatkan motivasi anak sebelum belajar. Masih ingat kan ice breaking kita? Masih. Tepuk semangat. Dan. Dim dim dim.
biasa. Semangat kan? Kemarin ibu meminta anak-anak ibu membaca buku teks di rumah. Ada yang ingat apa saja yang dibaca? Fotosintesis, Bu. Fotosintesis. Yang lainnya? Apa, Bu? Bunga bermacam-macam. Oh, bunga bermacam-macam. Ada lagi? Bunga sempurna dan tidak sempurna. Ibu akan mengajukan beberapa pertanyaan. Jenis-jenis bunga apa aja yang kalian ketahui? Bunga sepatu. Mawar, melati. Selanjutnya, ada lagi? Bunga sepatu. Bunga sepatu, bunga mawar, bunga melati, bunga matahari. Oke. Nah, sebelum mulai ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran. Ini anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Coba anak-anak ibu lihat. Silakan baca. Yang pertama, apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Bisa dibaca? Apa? Pada materi sebelumnya, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, dengan adanya kegiatan mengamati video, pembelajaran dan gambar bunga, siswa mampu mengidentifikasikan bagian-bagian bunga pada nomor 2. Apa nak tujuannya? Mampu menyebutkan fungsi bagian bunga pada tumbuhan. Ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Sebelumnya kita pernah belajar tentang materi. Ada yang ingat materi fotosintesis? sumber makanan bagi tumbuhan. Sumber makanan bagi tumbuhan. Nah ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perkembangan biakan tumbuhan. Ya. Perkembangan biakan tumbuhan. Perkembangan biakan itu dibagi menjadi 2. Ada generatif dan vegetatif. Nah, kali ini kita akan membahas apa? Ayo, silakan dibaca. Perkembangbiakan generatif yang biasanya terjadi pada tumbuhan yang dimiliki bunga. Oke, ini kegiatan kita hari ini. Selanjutnya, Ibu akan menampilkan video. Ya, tujuan pembelajaran kita sudah ketahui, kita akan menampilkan video materi pembelajaran. Sebelum Ibu menampilkan video pembelajaran, di depan ada poster. Bagi anak-anak Ibu yang suka melihat gambar, silakan melihat gambar poster bagian bunga. Bagi anak-anak Ibu yang suka membaca, Ibu sudah menyediakan buku teks pelajaran itu di bukunya. Nah, sebelum Ibu buka materi ya, Ibu akan menampilkan video. Ini video pembelajaran kita. Silakan disimak, Nak ya. Dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Hari ini kita akan belajar warna IPA. Yang akan kita pelajari yaitu bagian-bagian bunga dan juga fungsi. Anak-anak untuk menerangkan bagian-bagian bunga dan juga fungsinya, Pak Guru memilih salah satu jenis bunga yang tergolong lengkap dan juga sempurna. Ya, kalian tahu gambar bunga apa ini? Betul, ini adalah bunga sepatu. Nah, anak-anak, mari kita cermati satu persatu bagian bunga berikut ini. Yang pertama, yang di bagian atas ini disebut sebagai kepala putih. Lalu ada tangkai putih, ada kepala sari, ada benang sari,
bakal biji atau bakal buah, mahkota, dasar bunga, kelopak, dan tangkai bunga. Nah, anak-anak, untuk kepala putik dan tangkai putik ini jadi satu kesatuan yang nanti akan kita sebut sebagai putik. Nah, mari kita pelajari fungsi dari bagian-bagian bunga berikut ini. Anak-anak, yang akan pertama kita bahas yaitu benang sari. Benang sari pada bunga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan jantan. Benang sari terdiri dari 3 bagian. Ada tangkai sari, ada kepala sari, dan juga serbuk sari. Serbuk sari inilah yang mengandung sel kelamin jantan yang proses penyerbukan. Apa itu proses penyerbukan? Proses penyerbukan adalah jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Bagian yang kedua yaitu putik. Putik berfungsi sebagai alat perkembangbiakan betina. Nah, jika terjadi penyerbukan, maka serbuk sari dari benang sari ini akan jatuh ke kepala putik. Dan yang ketiga yaitu mahkota. Mahkota ini berfungsi sebagai penarik serangga yang akan membantu proses penyerbukan. Nah, mahkota pada bunga ini yang berwarna-warni dan sangat indah untuk dinikmati oleh manusia. Lalu berikutnya ada kelopak. Kelopak ini berfungsi untuk melindungi mahkota saat kuncup. Berikutnya ada bakal biji atau bakal buah, berfungsi untuk tempat terjadinya pembuahan. Yang selanjutnya ada tangkai bunga. Tangkai bunga ini berfungsi untuk penopang bunga, yaitu penghubung ranting dan juga bunga. Sementara dasar bunga berfungsi sebagai tempat melekatnya bunga. Nah, itulah bagian-bagian dari bunga dan juga fungsinya. Anak-anak, berdasarkan kelengkapannya, bunga dibedakan menjadi 2. Apa saja itu? Nah, yang pertama adalah bunga lengkap. Bunga lengkap adalah bunga yang memiliki 4 bagian utama pada bunga, yaitu mahkota, kelopak, benang sari, dan juga putik. Sebagai contoh bunga lengkap yaitu ada bunga mawar dan juga bunga sepatu. Ada juga nih istilah yang namanya bunga sempurna. Bunga sempurna yaitu bunga yang memiliki benang sari dan putik pada satu bunganya. Jadi bunga lengkap tentulah adalah bunga sempurna. Yang kedua adalah bunga tidak lengkap. Bunga tidak lengkap adalah bunga yang tidak memiliki salah satu atau lebih dari 4 bagian bunga yang utama. 4 bagian utama dari bunga yaitu ada mahkota, ada kelopak, ada benang sari, dan juga ada putik. Sebagai contoh untuk bunga yang tidak lengkap yaitu ada bunga jagung dan juga bunga kelapa. Nah, anak-anak, itu tadi video singkat penjelasan tentang bagian-bagian bunga dan juga fungsinya. Mudah-mudahan video yang singkat ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan kalian tentang bagian-bagian bunga dan fungsinya. Akhirnya sampai sini dulu pertemuan kita. Mudah-mudahan kita bisa dipertemukan lagi pada lain kesempatan. Akhirnya Pak Guru pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sudah menampilkan kan videonya anak-anak Ibu. Jika belum paham boleh bertanya nak ya. Di sini Ibu membawa contoh benda konkret. Nih, macam-macam jenis bunga. Ada bunga kembang sepatu, bunga mawar. Ini merupakan bunga sempurna. Bunga sempurna yang memiliki
Apa? Tadi sudah dijelaskan. Benang sari, kepala putik, mahkota. Ya, udah lengkap ya. Bunga tergolong bunga lengkap. Sedangkan bunga yang tidak lengkap, Ibu membawa juga contohnya ya. Ini contoh bunga tidak lengkap. Pas seperti yang dijelaskan tadi, bunga yang tidak lengkap salah satu contohnya bunga kelapa, bunga jagung. Ini salah satunya juga bunga pepaya yang memiliki salah satu. Oke, sudah jelas, Nak? Kalau sudah jelas, Ibu akan membentuk kelompok. Nah, ini kelompok berapa? Ini? Sebelah? Berarti ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ibu akan membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik, yang mana dikerjakan secara berkelompok. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan dulu, Nak ya, bagaimana cara kerjanya. Anak-anak sudah dikelompokkan, sudah bersama peserta didik. Terus Ibu meminta kemarin anak-anak membawa bunga. Ada yang membawa? Mana bunganya? Nah, sudah membawa bunga semua ya. Nanti belahlah, Nak ya. Bunga itu di belakang dari kelopak, benang sari, mahkota, nanti dibelah, ditempel di LKPD. Terus amatilah bagian-bagian bunga itu dan cari fungsi dari bunga tersebut. Setelah anak-anak mengerjakan tugas kelompok LKPD ini, nanti kita akan mempresentasikan ke depan. Jika memungkinkan waktunya cukup, kita akan mempresentasikan seluruh kelompok. Tapi jika tidak memungkinkan, maka kita akan mengambil sampel. Siap? Ya. Mana semangatnya? Mana semangatnya? Ini semangatku. Nah, semangat dah, tepuk semangat. Ayo, semangat. Kita harus semangat. Tepuk semangat. Aha, aha, nah, aha, aha, ngat, aha, aha, semangat. Harus tetap semangat. Jika semangat, maka kita mengerjakan tugasnya dengan penuh seksama dan semangat. Ini Ibu bagikan, Nak ya, per kelompok. Ini kelompok 2. Ini kelompok berapa? 1. Ini kelompok 3. Silakan anak-anak Ibu mengerjakan tugas kelompoknya. Sambil anak-anak mengerjakan tugas kelompok, Ibu akan mengambil nilai. Ibu akan melihat keaktifan anak-anak Ibu ya. Ya. Silakan anak-anak kerja kelompok. Oke, siap? Siap. Sambil kerja kelompok, Ibu akan melihat keaktifannya. Bagaimana dalam kolaborasinya. Di sini, Ibu akan memberi waktu berapa menit? Berapa menit kira-kira cukup? 30, 20? Oke ya. Ini perlengkapannya, Nak ya. Kalau ada gunting cabai cek aja ya. Silakan kerja kelompok. Diskusi ya dengan sesama. Ini kelompok berapa? 3. Kelompok 3. Jika ada yang tidak paham, boleh bertanya, Nak ya.
Ah? Ya. Ini mahkota. Apa? Ada apa? Tempel cek kok Ika dijelaskan fungsi-fungsinya ya. Kalau tidak ngerti silakan tanya ya. Anak-anak ibu yang kurang ngerti, yang paham boleh Tanya. tambah lem aja. Ini kalau udah cukup lemnya boleh ditambah ya. Nah, boleh dilampis aja. Nah, lampisi. Nah, kan cantik. Bagaimana kelompok ini ada masalah? Tidak? Iko Bu dipisahkan. Iya, dipisahin ya. Tidak apa-apa. Ini kelompok berapa nak? Kelompok 2. Kelompok 2. Ada apa-apa? Ada ini. Ada di dalamnya ini benang sari. Benang sari. Ini kan bunga sempurna. Kalau bunga sempurna itu bunga tergolong lengkap. Benang sarinya pasti ada di dalam. Nah, iya. Ini kelopak. Nah, ini kelopak. Nah, coba belah. Ada benang sari halus? Ya, ada kan benang sarinya? Karena bunga kembang sepatu itu termasuk golongan bunga sempurna. Jadi lengkap ya. Tangkai, ya itu tangkai. Ini kalau kurang jelas kita kan memiliki poster. Boleh lihat poster ke depan nih, yang suka mau melihat gambar. Oke, silakan ke depan kalau nggak jelas. Ini bagian-bagian bunga. Ini putik, benang sari. Benang sari itu ada di dalamnya. Ini benang sari. Oke.
Kelopak. Buat 7 bagian-bagian penting bunga. Sini ada. Ini. Iya. Ini mahkota, ya boleh, boleh, nggak apa-apa, mau dibelah juga nggak apa-apa, coba dibelah, dibelah, ya, di aja boleh, di tempelkan, kayak mana? Ini tangkai putik, ini benang sapi. Iya, benar sekali. Ini kelopak sudah. Ya, di dalam itu bakal biji. Nah, dibelah. Nah, kalau sudah dibelah, pasti ketahuan kan apa isinya. Apa? Ya, fungsinya ditulis di sebelahnya. Hah? Itu kelopak tempelkan juga. Kelopak, coba ibu tengok. Ini bakal buah, ya kan? Iya, bakal buah. Nanti ditambah aja, nggak apa-apa. Nanti, ya nggak apa-apa. Iya, iya. Ya, fungsinya sampai fungsi aja ini, ya. Buka bukunya ya, yang suka membaca boleh dibuka bukunya. Yang suka membaca, yang suka melihat gambar-gambar, di depan ada poster. Oke? Yang masih belum paham boleh bertanya. Apa? Coba buka ini, dibaca. Yang suka membaca silakan membaca, nah ya. Kira kurang jelas boleh bertanya. Oke. Ini kalau mau lihat poster, di depan ada poster. Ya.
Bagi yang suka melihat gambar, silakan dilihat gambarnya, Nak ya. Hah? Boleh di bawah. Boleh ditambahin kotak-kotak. Oh, Kak, ini kalau udah mau langsung ini dah, Pak. Nanti akan ditampilkan. Apa? Iya, sama. Boleh dibaca, boleh lihat gambar, boleh putar sumber belajar lainnya, Nak ya. Wah? Ya, boleh. Lihat apa aja yang kalian pahami, boleh disalin, Nak ya. Ada yang tidak paham? Apa? Ya, boleh, tidak apa-apa. Apapun hasil yang kalian dapatkan boleh ditulis. Ya? Boleh.
Apa? DCB itu Dan sebagainya. Itu singkatan. Tolong diperhatikan waktunya, nak ya. Karena kita akan melaksanakan kegiatan presentasi. Apa? Boleh. Boleh, ini materinya boleh dibuka. Ada kan di bawahnya, samping. Ini dasar bunga, udah lengkap ya. Ini tangkai bunga, dibuka nanti. Ya kan? Ada. Udah? Kelompok berapa? Kelompok 3 udah selesai. Nanti dulu ya, kita tunggu temannya. Jadi kalau mungkin kan kita akan mempresentasikan setiap kelompok. Jika waktunya tidak memungkinkan, maka kita akan mengambil sampel, oke? Ada yang ingin ditanyakan? Bah? Oke. Apa? Ya, nanti kita tunggu kawannya selesai. Nah, waktunya tinggal 5 menit lagi ya. 5 menit lagi kita akan melaksanakan kegiatan presentasi. Apa?
Langsung ke 3. Ya. Ada yang kurang paham lagi? Sudah? Oke, anak-anak, kita akan mulai presentasikan ya. Ada yang belum selesai, Ibu kasih waktu lagi 2 menit. Kalau sudah itu, kita harus segera menampilkan presentasi. Karena waktunya sedikit lagi, nanti materinya akan ketinggalan. Bagaimana, Nak? Udah? Ya, lupa lagi. Ini. Oke, sudah? Nah, sambil berjalan, kelompok lain mengerjakan, ya, bagaimana kita melaksanakan presentasi mulai dari kelompok 3. Bagaimana kelompok 2 dan 1? Sedikit lagi? Oke. Dah? Oke. Untuk kelompok 3, silakan maju ke depan untuk mempresentasikan tugasnya. Silau geser sebelah situ. Yang lain boleh diperhatikan ya, nanti kalau ada yang ditanyakan boleh ditanya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Perkenalkan nama kelompok kami. Perkenalkan nama saya Zindra. Perkenalkan nama saya Yulia. Perkenalkan nama saya Dinda. Perkenalkan nama saya Dina. Dan perkenalkan nama saya Hafizah. Oke, lanjut presentasi tugas yang sudah dikerjakan. Benar sekali, berfungsi alat mencatat pada kebetulan. Kelompok berfungsi melindungi mangga saat membantu. Tangkai bunga berfungsi tempat menghubungkan ranting dan bunga. Bakal di berdasar bunga tempat meletaknya mahkota bunga. Mahkota menarik serangga untuk membantu menyatukan. Kepala putih berfungsi alat perkembangan yang berbeda. Bakal biji tempat terjadinya pertumbuhan pada bunga. Baiklah teman-teman, itulah tadi hasil dari presentasi dari kelompok kami. Bagi teman-teman apabila ingin bertanya silakan. Oke, bagi anak-anak yang ingin bertanya silakan. Siapa? Siapa yang ingin bertanya? Tugasnya tolong ditunjukkan ke depan nak ya, biar salah satu aja. Ini kelompok berapa? Kelompok 1 silakan bertanya kepada kelompok 3. Apa perbedaan bunga sempurna dan tidak sempurna? Pada tumbuhan ada 2 jenis bunga yang bisa muncul, yang disebut dengan bunga sempurna dan tidak sempurna. Bunga sempurna merupakan bunga yang memiliki benang sari sebagai alat kelamin jantan dan putih sebagai alat kelamin betina. Kelompok 1 atau apa sudah jelas? Ya. Oke, sudah presentasinya? Kalau begitu, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk wow. Kasih W. Kasih O. Kasih W. Wow, wow, keren. Keren, luar biasa. Tepuk tangan untuk kelompok sangat luar biasa ya. Selanjutnya kelompok berapa yang ingin maju? Kelompok 2. Silakan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan tugasnya. Ya, silakan di depan. Tugasnya ditampilkan nak ya. Ah, ini. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Perkenalkan nama saya Dina. Perkenalkan nama saya Ade. Perkenalkan nama saya Tania. Perkenalkan nama saya Almira. Perkenalkan nama saya Redo. Oke, silakan lanjut presentasi. Mahkota berfungsi membantu penyebaran bunga dengan menarik perhatian para serangga agar hilang. Serbuk sari, bagian alat kelamin jantan yang menempel di tubuh hewan, berbawa angin dan sebagainya.
Kepala putih tempat menempelnya serbuk sari. Benang sari, serbuk sari untuk menyuburkan dan filamen atau menyukai sari untuk membantu proses reproduksi. Kelompok kelopak bunga atau flek merupakan kegiatan paling kuat berwarna hijau seperti daun atau koran. Pangkal biji tempat tumbuhnya biji setelah terjadi perkembangan yang diam. Tangkai bunga semua seperti dasar bunga. Tangkai berfungsi menyokong dan sebagai penghubungan antara bunga dengan ranting. Oke, ini kelompoknya boleh melakukan tanya jawab ya, silakan. Silakan kepada kelompok lain yang ingin menanggapi atau bertanya. Oh, kelompok. Apa fungsi putih dan tangkai putih pada bunga? Udah jelas ya? Oke, ulangi pertanyaannya, Nak. Apa fungsi putih dan tangkai putih pada bunga? Putih merupakan alat reproduksi bunga yang merupakan alat reproduksi betina. Pada putih masih terbagi menjadi 3 bagian, yaitu kepala putih, tangkai putih, dan bakal buah. Oke, sudah menjawab ya. Terima kasih. Nah, silakan tutup, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Kasih. Wow, tepuk. Wow, kasih weh. Kasih. Keren. Luar biasa. Semangat, Nak. Masih ada waktu ya untuk melaksanakan presentasi. Kita lanjut pada kelompok 1. Silakan kelompok 1. Semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Ridho. Perkenalkan, nama saya Pedro. Perkenalkan, nama saya Hafiz. Perkenalkan, nama saya Dea. Perkenalkan, nama saya Atika. Oke, silakan lanjut presentasi, Nak. Mahkota bunga merupakan bagian paling mudah dikenali karena berukuran besar dan berwarna mencolok. Bagian ini berfungsi membantu penyerbukan bunga dengan menarik perhatian serangga agar hinggap. Kepala putih salah satu bagian bunga yang tidak kalah penting adalah putih. Organ ini merupakan reproduksi bunga betina atau disebut dengan gynoecium. Oleh sebab itu, bagian ini mengandung sel-sel telur untuk bereproduksi. Bunga memiliki 2 organ reproduksi, yaitu putih dan benang sari. Bagian ini merupakan alat kelamin jantan yang terdiri dari anter atau kepala sari untuk menyimpan serbuk sari. Serbuk sari, bagian alat kelamin yang menempel di tubuh hewan terbawa angin, DSD. Sama seperti dasar bunga, tangkai berfungsi pengongkong dan sebagai penghubung antar bunga dengan ranting. Bakal biji, tempat tumbuhnya biji setelah terjadi perkembangbiakan. Kelopak bunga atau
Ya, silakan. Boleh gantian ya jika tidak jelas dengan tulisannya. Ayo semangat, Nak. Berbunga atau merupakan bagian paling luar berwarna hijau seperti daun kecoklatan. Oke, inilah hasil presentasinya. Untuk anak-anak yang di sini, kalau ingin bertanya, silakan bertanya. Ayo, kelompok berapa? Kelompok 2. Silakan bertanya, Nak. Ayo, silakan. Apa fungsi bunga pada tanaman? Apa fungsi bunga pada tanaman? Silakan jelaskan. Bunga merupakan alat reproduksi seksual yang ada pada tanaman berbunga atau tanaman berbiji tertutup. Pada bunga terdapat campuran antara daun dan batang yang berfungsi untuk membantu sistem pembuahan yang tertutup. Oke, luar biasa ya penjelasannya. Kita kasih tepuk tangan. Kasih tepuk wow. Kasih we, kasih ho, kasih we, Silakan ditutup. warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan sekali lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak ibu sudah mempresentasikan tugasnya ya. Nah, bagaimana keadaannya? Semangat? Nah, agar kita pulih lagi dan tetap semangat, kita akan melaksanakan ice breaking. Silakan anak-anak ibu berdiri. Ini dulu ya. Silakan. Ayo, boleh nyanyi suaranya ya. Tetap semangat. Suaranya boleh dikeluarkan. Ayo. Diputar-putar, bertepuk Tangan diputar-putar. peganglah bahu. Tangan diputar-putar. Peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar, Bertepuk tangan. Tangan diputar-putar. Peganglah bahu. Tangan diputar-putar. Peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Berputar-putar, diputar ke atas. diputar-putar, Diputar ke bawah. Diputar-putar, diputar ke diputar-putar, diputar ke kiri. tangan Diputar-putar, tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. tangan diputar-putar, Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. diputar-putar, Diputar ke atas, diputar-putar, diputar ke bawah. Diputar-putar,
Ya, alhamdulillah, silakan duduk lagi. Bagaimana, masih semangat? Masih semangat ya? Tetap semangat. Nah, anak-anak, untuk mengecek pemahaman anak-anak, Ibu akan membagikan LKPD. Ibu beri waktu 2 menit. Silakan kerjakan LKPD. Ibu membagikannya, nak ya. Ibu kasih waktu 1 siswa 1. Ya, silakan ya. Boleh pena, pensil. Kalian cari bagian-bagian bunga yang ada di kotak nih ya. Terus lingkari bagian-bagian bunga yang kalian pahami. Silakan ya. Waktunya 2 menit. Selesai? Dah. Oke, sudah? Oke. Belum, Bu. Kalau tadi belum, Bu. Aduh, Belum, Bu, tadi, Bu. Jangan, Bu. belum. Ayo, silakan, Nak. Dah. Ya, sudah. Waktunya hanya 2 menit. Hah, sudah? Itu bukan yang belum. Iya. Ya, Ntar, Bu, sih. sudah? Dah? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah silakan dikumpul. Dah, kelompok ini? Sudah? Sudah? Oke. Mana lagi kelompok ini? Sudah? Sudah. Dah? Ayo, sudah. Nah, alhamdulillah sudah selesai mengerjakan LKPD. Tugas kelompoknya Ibu kumpulkan ya, Ibu ambil. Nanti akan ada dinilai. Nah, tugas kelompoknya saja, Nak. LKPD.
Bawa tunas. Ya, biarlah. Ya, LKPD-nya saja. Oke, anak-anak, ada yang bisa menyimpulkan dari materi kita hari ini? Oke, silakan Pika. Bunga adalah bagian tanaman yang berwarna cerah, harum, dan menarik. Bunga terdiri dari kelopak, daun pelindung, benang sari, dan putih. Di mana benang sari dan putih masing-masing merupakan bagian reproduksi dan betina dari tanaman. Bunga adalah bagian reproduksi utama dari setiap tanaman yang memilikinya. Luar biasa ya kesimpulannya. Ternyata bunga itu banyak bagian-bagiannya ya nak ya. Ibu akan menguatkan kembali. Ada bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Bunga ada kelopak. Ada apa lagi? Benang sari, putih, mahkota, bakal biji, dasar bunga, tangkai bunga. Alhamdulillah anak-anak sudah paham. Nah, anak-anak, dari kegiatan ini kita silakan refleksi bagaimana perasaan anak-anak selama mengikuti kegiatan materi ini. Silakan. Saya sangat senang Bu, karena setelah belajar bagian bunga, saya mengetahui bagian bunga seperti putih, kelopak, benang sari, dan lain-lain. Oke, ada lagi yang merefleksikan? Silakan. Saya sangat senang Bu, setelah belajar materi ini, saya mengetahui ternyata bunga itu dibagi dua, yaitu bunga sempurna dan tidak sempurna. Ada lagi yang ingin merefleksikan? Silakan, Almira. Saya sangat senang Bu, setelah belajar materi ini, saya mengetahui penyembuhan adalah ketika benang sari menempel di kepala ibu. Ini adalah cara perkembangan tumbuhan ke bunga. Oke, luar biasa ya nak ya. Oke, selanjutnya itu kegiatan hasil refleksi kita, semuanya senang. Sampai di sini ada yang ditanyakan lagi? Sudah jelas atau sudah? Alhamdulillah sudah jelas. Oke, untuk menekankan semangat kita, Ibu ada ice breaking nak. Silakan kita berdiri dan bernyanyi. Boleh ya? Kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua, mawar melati semuanya indah. Saat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua, mawar melati semuanya indah. Ayo, penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua. Dah selesai. Alhamdulillah nak ya, sudah materi kita pada hari ini. Jangan lupa agar materi kita ini dapat diserahkan, kita membacakan doa. Silakan kepada anak ibu yang ingin membacakan doa. Silakan. Al-Fatihah. Ya, silakan doa Al-Fatihah ya. Silakan.
Baiklah teman-teman, sesudah kita belajar, marilah kita berdoa Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta waladuh wa mahdubi alaihim waladhdallin. Amin. Alhamdulillah. Tepuk tangan sekali lagi. Selanjutnya nak ya. Nah, untuk menutup materi ini, Ibu mengucapkan wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.